Nah, jadi ya nunggu hasil swab berikutnya gitu ya. Jadi kalau nunggu hasil swab berikutnya pastikan kita pastikan hari ke-10, mudah-mudahan 3 hari udah keluar. Kalaupun swab kita itu lama karena ke Serang, hari ke-7 kita ambil. Makanya hari ke-7 diinap di sini ya. Kenapa? Hari ke-7 di onset, Pak, dari onset, dari hasil terakhir. Jadi itu hasil terakhir ya. Terakhir 30 kan. Kemarin diambil tanggal 31 hasil terakhir. Di swab ulang tanggal 4. Tapi selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Hari ini gue mau menuju ke rumah sakit Islam Haji Madali Rangkas Bitung di Jalan Sunan Kalijaga, di Kelurahan Marcujung Timur, Rangkas Bitung. Tujuannya untuk melihat kondisi terbaru karena memang beberapa hari lalu rumah sakit ini diresmikan oleh Bupati sebagai rumah sakit untuk mengisolasi para OTG atau yang terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Lebak, guys. Nanti kita ke sana udah janjian bersama juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Lebak, Bapak Dr. Firman. Berikut juga pelaksana harian pelayanan isolasi COVID-19 di rumah sakit tersebut, Bapak Dr. Dani, dan beberapa medis lainnya. Oke guys, untuk lebih jelasnya yuk kita langsung menuju ke rumah sakit Islam Haji Madali. Mang Uday Channel. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe Mang Uday Channel. Asik. Subscribe Mang Uday Oke Channel. guys, ini lokasi rumah sakit Islam Haji Madali ya. Lokasinya di Jalan Sunan Kalijaga, tepatnya di Kelurahan Muara Ujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung ya. Kita lihat. Nah, kenapa gua kesini? Nah, ini sementara ini dijadikan rumah singgah untuk isolasi bagi mereka yang bermasalah dengan virus COVID-19, misalkan yang OTG yang diduga terpapar atau yang terindikasi lah gitu ya, terindikasi terkena COVID-19. Nah, itu nanti diisolasi di rumah sakit ini, guys. Nah, tadi gua udah lihat-lihat ruangannya. Nah, ini lokasinya berada di bagian belakang rumah sakit ya, guys. Kita lihat ada juga beberapa tenaga medis di dalam dari gugus tugas yang setiap hari akan tetap berada di sini untuk memantau langsung mereka yang diisolasi. Dan untuk hari ini baru 2 warga Lebak yang diisolasi di rumah sakit ini, guys. Oke. Ini suasananya. Ini halaman parkirnya. Oke. Oke guys, untuk lebih jelasnya kita langsung temui juru bicara gugus tugas dan pelaksana harian penanganan isolasi COVID-19 di rumah sakit Islam Haji Madali Rangkas Bitung. Yuk kita ke dalam, guys. Maksudnya gini, dia minimal di sini 10 hari lah ya gitu ya. Minimal. Kalau tanpa Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang. ya, Kalau Dokter Dani di sini sebagai apa jabatannya? ini juga
Berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan, tugas saya di sini adalah sebagai Ketua Pelaksana Harian kegiatan rumah isolasi bagi orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang tanpa gejala atau mengalami gejala ringan. Di rumah sakit Islam. Ini adalah calon rumah sakit. Jadi rumah sakit ini belum berizin operasional. Jadi kita pinjam gedungnya. Sifatnya sebagai rumah isolasi. Isolasi ya. Oke. Untuk kapasitasnya berapa, Dok? Untuk kapasitas kami siapkan kurang lebih 30 bed ya. 30 bed untuk menampung para OTG atau orang tanpa gejala atau yang memiliki gejala ringan COVID-19. Oke, kalau misalkan kapasitasnya lebih dari itu gimana? Bila kapasitasnya lebih dari itu, kita mungkin nanti bisa menyiasati beberapa ruangan bangsal yang sebelumnya kita atur supaya bisa menampung sekitar 4 ya, maksimal 4. Mungkin bisa nanti kita tambah 1 bed lagi sehingga bisa nambah ya maksimal nambah 4 bed lagi, karena kita pun harus memperhitungkan jarak antara pasien ya, jarak antara penderita OTG atau yang tanpa atau yang dengan gejala ringan tadi. Oke. Nah, bila masih tidak menampung juga, ya kita akan cari alternatif. Ya, maka PMA ditekankan lagi. Hasilnya belum tahu, misalnya menginformasi. Ya, jadi terakhir. ya, jadi karena ini direkam sama Kang Uday. Udah. Belum ada suaranya. Tidak ada suara. Atau gini aja deh, pokoknya kita nunggu instruksi Pak Jubir aja. Ya, jadi kan kemarin sebetulnya sudah disampaikan teman-teman di sini bagian yang terima. Bagian swab itu adalah laboratorium, gitu. Gue beliin HP Nokia yang bisa ditelepon ya. Jadi kan biar kita bisa menjelasin. Ya, dan Dok, kapan saya boleh pulang? Nah, Jadi jadi ibu yang nunggu hasil swab berikutnya gitu ya, jadi kalau menunggu hasil swab berikutnya pastikan kita pastikan hari ke-10, mudah-mudahan 3 hari udah keluar. Kalaupun swab kita itu lama karena ke Serang, hari ke-7 kita ambil. Makanya Hari ke-7 diinap di sini ya. Kenapa? Hari ke-7 di onset, Pak, dari hasil terakhir. Jadi itu hasil terakhir ya. Terakhir 30 kan? Kemarin diambil tanggal 31. 31 hasil terakhir. Di swab ulang tanggal 4, tapi belum ada hasilnya. Jadi tunggu yang tanggal Sebelum dikirim. tunggu hasil tanggal 4. Iya, mudah-mudahan negatif ya. mudah-mudahan. Pokoknya nanti hasilnya keluar ya. Nah, kalau untuk memastikan teman-teman tanya ke pasiennya kan emang mesel tuh. Biasa kan ditanya, ini udah di swab atau belum? Kalau misalnya ternyata puskesmas belum, ingetin, Dok ini belum dan lain sebagainya. Jadi kan Keluarga. kita kalau mau prosedural nih. Enggak, kita bicara ini aja. Ini kan kita udah tahu bahwa ini tuh tiada akar rotan terjadi kan. Nah, kita bicaranya ke arah itu aja, tiada rotan akan terjadi. Kalau mau ada penginapan khusus, Tidak usah penginapan khusus. Kemarin direkam ini, jadi pembicaraan kita masih tutup nih. Masalahnya aku naksir kalung lain jelma. jangan ngelihat mereka pulang kemana. Ya, Siapa aja. jadi kalau saya kemarin kan di mana sampai Iya, sama dengan ya. iya sampai itu. Ya, boleh ya, swab aja ya. Kalau memang teman-teman mau di swab silahkan di swab. Di mana? Untuk rasa penasaran apa sih? Iya, Di Labkesda. Labkesda, silahkan. Janjiannya dengan siapa? Dia di sini nanti sama direktur siapa yang mau di swab, jadwalnya kapan. Jadi jangan netelan satu-satu. Ya, siap. Gitu. Jadi misalnya sekarang kelompok 1 7 orang di swab. Gitu. Kelompok 2 7 orang. Dan memang infeksi itu sebetulnya bukan 7 hari selesai dia kena, enggak. Biasanya 14 hari kemudian baru kena. Baru muncul. Selamat siang, Bang Uday Channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekarang kita berhadapan langsung dengan juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Lebak. Nah, ini dia Dr. Firman yang sudah termasuk di berbagai media di Indonesia. Oke Dok, pertanyaan saya, pasca dikunjungi oleh Bupati atau diresmikan oleh Bupati kemarin. Siap. Nah, sampai dengan hari ini udah berapa warga yang diisolasi? Ya, terima kasih Bang Uday Channel. Sebetulnya tadi pasnya ke Bapak
penanggung jawab harian tuh untuk memastikan berapa yang sudah masuk gitu. Ya, dari target kita yang memang kita kan sebelum memasukkan yang harus diisolasi itu, tim gugus tugas kecamatan menilai terkait dengan kelayakan dan kepatuhan kedisiplinan melakukan isolasi mandiri di rumah. Ya. Nah, apabila itu tidak memungkinkan berdasarkan scoring, baru itu dikirim dan dirujuk ke rumah isolasi di lokasinya calon rumah sakit Islam Haji Madali ini. Gitu, itu seperti itu. Nah, dari 9 yang kita rencanakan ternyata memang mengalami beberapa kendala. Kendalanya diantaranya tadi menolak, kemudian lebih memilih dengan ini berdasarkan laporan dari tim gugus tugas kecamatan. Namun kita hari ini tetap berupaya. Hari kemarin sudah 2 orang ya, yang 2 orang yang sudah masuk. Mudah-mudahan hari ini pun akan dikirim lagi ya sisanya. Itu seperti itu, Bang Uday. Jadi tetap koordinasinya dengan gugus tugas kecamatan ya? Ya, karena sesuai dengan standar operasional prosedur kami adalah sebelum yang ketika ada kasus dinyatakan positif atau konfirmasi, tetap gugus tugas kecamatan itu mendatangi dulu keluarga dan lain sebagainya, memberikan tadi advokasi, kemudian juga pengertian terkait dengan upaya-upaya pemerintah daerah memutus rantai penularan. Jadi bukan mengasingkan, bukan ini. Isolasi di sini adalah dalam upaya memutus rantai penularan. Oke, tolong dikasih penjelasan atau himbauan pada masyarakat bahwa isolasi di rumah ini, di rumah singgah ini akan lebih akurat ketimbang di rumah, Dok. Silakan. Siap ya. Untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Lebak, ya mari dukung apa yang memang telah di-launching atau memang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Kemarin Ibu Bupati sudah meresmikan rumah isolasi di Kabupaten Lebak. Mari kita berikan pengertian kepada masyarakat yang ada di wilayah Bapak Ibu semua untuk mau masuk atau mungkin mau lebih diarahkan, kemudian dipantau oleh kita secara khusus di rumah isolasi. Karena kalau tersebar di masyarakat bukan apa-apa, kedisiplinan juga akan untuk masyarakat lain akan tidak terfokus. Kalau di rumah sakit di rumah isolasi ini itu tentunya kita bisa pantau, bisa fokus. Dari asupan makanan kita juga pantau, kemudian kegiatan harian juga kita pantau, pengecekan vital sign, suhu, kemudian saturasi oksigen, kemudian itu juga kita pantau setiap hari. Jadi lebih nyaman dan lebih aman untuk ada dan berada di rumah isolasi. Begitu mungkin Mang Uday Channel. Oke, Dok, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grup 1, grup 2, grup 3, grup itu kan tidak berganti. Jadi begitu grupnya ini nanti ada yang positif, dia yang diamankan gitu. Iya. Terutama yang jaga malam nih, karena jaga malam tidur nggak mungkin pakai maskernya. Iya. Benar. Harus Ada yang tidur pakai masker semalam. Jadi dia pakai masker tuh dia oke. Nggak mungkin kalau tidur malam. Atau nggak mungkin lah tidur pakai masker aja. Ada pun yang pakai meren. Belum tahu. Kita kan belum nyobain jenis malam. Banyak yang udah. Ini mah nggak ada seberapa-berapanya. Ini mah orang dibiarkan 14 hari sembuh kok. Kalau saya mah Masih vitamin itu aja ya. kalau perlu diketahui di sini anaknya yang tinggal sembuh